Pemirsa, isak tangis haru mewarnai pemberangkatan 1.509 jamaah calon haji kloter awal asal Kabupaten Lamongan, Jawa Timur ke Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Sementara itu, jemaah calon haji kloter 1 embarkasi Makassar diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Udara Sultan Hasanuddin. Beginilah pemirsa isak tangis haru yang mewarnai pemberangkatan 1.509 jemaah calon haji kloter 6 sampai 10 asal Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Keluarga jemaah calon haji tidak mampu membendung air mata haru saat mengantar jemaah calon haji. Sementara itu 449 jemaah calon haji beserta petugas haji yang tergabung dalam kloter 1 embarkasi Makassar diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Udara Sultan Hasanuddin di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dari total keseluruhan 450 jemaah calon haji, 1 diantaranya dinyatakan batal berangkat haji karena kondisi hamil. Dua orang jemaah calon haji di Palembang yang tergabung dalam kloter 2 harus ditunda keberangkatannya karena sakit. Sementara itu, 8.624 jemaah calon haji asal Sumatera Utara akan diberangkatkan ke Tanah Suci. Kita langsung bergabung dengan jurnalis Metro TV Hanin Dito dari Palembang dan Edi Sembiring dari Medan, Sumatera Utara. Kita ke Palembang terlebih dahulu. Dito, berasal dari mana jemaah yang harus ditunda keberangkatannya dan kapan nanti rencananya akan diberangkatkan? Ya, Iqbal dan juga Maria, pada pagi tadi sekitar pukul 8, kloter 2 embarkasi Palembang sudah diberangkatkan menuju Tanah Suci Mekah melalui Bandar Udara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang menggunakan maskapai Saudi Arabian Airlines. Berdasarkan data dari Kementerian Agama Wilayah Sumatera Selatan, seharusnya ada 445 jamaah calon haji yang diberangkatkan pada kloter 2 tersebut. Namun ternyata ada 2 jamaah calon haji yang ditunda keberangkatannya dikarenakan sakit. Kedua jemaah calon haji tersebut berasal dari kota Palembang, masing-masing atas nama Mulyati Hadi berusia 56 tahun dan Nur Seha berusia 52 tahun. Sebelumnya Mulyati Hadi pada saat kloter 2 sudah bergabung ke Asrama Haji Sumatera Selatan ini memang sudah tidak hadir dikarenakan sakit. Dan yang atas nama Nur Seha pada saat pemeriksaan kesehatan di Asrama Haji harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah di Kota Palembang dikarenakan ada gangguan kesehatan yang dialaminya. Kedua, calon jemaah haji tersebut apabila sudah dinyatakan layak untuk berangkat, maka akan dimasukkan ke kloter berikutnya yang berasal dari embarkasi Palembang. Untuk kloter 2 yang dari embarkasi Palembang yang sudah diberangkatkan ini berasal dari Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau, dan juga Kabupaten Musi Rawas Utara. Tadi kami sempat berbincang dengan Abdul Kudus Fitriansyah selaku Kepala Humas dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan. Di kloter 2 embarkasi Palembang ini memang termasuk banyak yang tergolong ke dalam resiko tinggi. Dalam artian resiko tinggi terhadap kesehatan dan juga beresiko tinggi terhadap umur. Terdapat 407 jamaah dari total 445 jamaah di kloter 2 ini yang termasuk kategori tinggi. Dan pada pukul 8 tadi juga sebanyak 445 calon jemaah haji untuk kloter 3 sudah tiba di Asrama Haji Sumatera Selatan dan mereka seluruhan berasal dari Kota Palembang dan diagendakan akan berangkat menuju Tanah Suci Mekah pada esok hari pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Demikian Iqbal dan juga Maria. Baik, dari Palembang kita akan melihat bagaimana kondisi di Medan, Sumatera Utara. Edi, seperti apa kedatangan kloter 2 di embarkasi Medan? Maria dan Iqbal, ratusan jemaah calon haji yang tergabung dalam kloter 2 embarkasi Medan telah tiba di Asrama Haji Medan. Kedatangan kloter 2 ini disambut oleh petugas penyelenggara ibadah haji di aula khusus yang telah disediakan untuk para jemaah. Adapun jemaah kloter 2 ini merupakan jemaah yang berasal dari ibu kota Provinsi Sumatera Utara, yaitu Kota Medan. Berbeda dengan kloter 1, jemaah kloter 2 ini datang ke Asrama Haji dengan mandiri dengan menggunakan kendaraan masing-masing, tidak menggunakan bus yang disediakan oleh pemerintah setempat.
Para jemaah tiba di embarkasi Medan sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, kemudian diarahkan untuk masuk ke dalam ruangan one stop service, di mana dalam ruangan inilah semua jemaah diberikan perlengkapan sebelum berangkat ke Tanah Suci Mekah. Mulai dari pengecekan kesehatan, pemberian paspor, kemudian pemberian gelang haji, dan pemberian living cost selama berada di Mekah nantinya sebesar 750 rial. Setelah mendapat pembekalan oleh petugas haji, para jemaah calon haji kemudian diminta untuk beristirahat selama berada di asrama haji Medan agar nantinya dapat menjalani ibadah haji dengan kondisi yang bugar. Adapun kloter 2 embarkasi Medan ini terdiri dari 358 orang yang akan menginap 1 malam di asrama haji Medan, kemudian akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada besok hari pada tanggal 14 Mei pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, kloter pertama embarkasi Medan juga telah menuju Madinah melalui Bandara Kuala Namu Deli Serdang pada pukul 10.30 tadi. Meskipun sempat mengalami penundaan keberangkatan selama 2,5 jam karena adanya delay pesawat yang seharusnya para jemaah kloter 1 ini sudah terbang pada pukul 8 tadi pagi harus diundur. Namun demikian, pelepasan kloter pertama embarkasi Medan berlangsung dengan aman dan lancar. Demikian Iqbal dan Maria, kembali ke studio. Baik, laporan langsung dari Edi Sembiring di Medan, Sumatera Utara. Sebelumnya juga ada Hanindito di Palembang, Sumatera Selatan. Terima kasih teman-teman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.